Selamat pagi Bapak Ibu, semua jemaat NLCC Indonesia dan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online dari NLCC Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat kita ketemu lagi dalam ibadah hari ini. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena pagi hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk beribadah bersama, untuk memuji menyembah-Mu, untuk mendengarkan suara melalui kebenaran firman-Mu. Doa hamba kiranya ibadah hari ini melalui tiap-tiap lagu yang kami nyanyikan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sarah tentang burung merpati kiranya bisa menjadi berkat buat kami semua lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh jalannya ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir dalam ruangan kami menyampaikan firman-Mu, Tuhan hadir di ruangan Bapak Ibu semua di rumah masing-masing, sehingga kami semua bisa merasakan kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan lagi melalui ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi doa saya kita semua diberkati hari ini. Mari sama-sama kita angkat hati untuk memuji menyembah Tuhan bersama, dan kita juga doakan Ibu Sarah akan menyampaikan firman Tuhan hari ini supaya dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat kita semua. Blessed
Salam Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selama bulan April dan sampai awal Mei kita akan belajar tentang arti berbagai simbol dalam Alkitab. Dan hari ini saya akan memulainya dengan simbol burung merpati. Apa arti burung merpati menurut Alkitab? Kita akan belajar pada hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau belajar hari ini kebenaran firman-Mu tentang simbol arti burung merpati yang ditulis dalam Alkitab. Kami berdoa supaya kebenaran firman-Mu hari ini dapat memberkati kami dan menjadi berkat penuntun untuk kami melangkah sepanjang hidup kami yang masih Tuhan percayakan. Berkatilah hamba yang menyampaikan, berkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati, dibaharui oleh bagian firman Tuhan ini lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dua bagian firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 11 dan Lukas 3 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu, burung merpati memang dipakai dalam berbagai simbol atau lambang dalam kehidupan manusia sejak dari masa kuno, masa perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai pada masa modern, masa sekarang. Dipakai dalam berbagai occasion, misalnya ketika orang menikah, orang melepaskan burung merpati sebagai lambang kesetiaan. Karena merpati memiliki sifat yang setia, yang tulus. Merpati dipakai dalam acara ulang tahun sebagai lambang berkat. Merpati dipakai dalam acara tunangan sebagai lambang kesucian, lambang kemurnian, lambang purity karena warnanya yang berwarna putih. Merpati dipakai sebagai simbol dalam pemakaman orang mati karena dianggap membawa damai. Keluarga yang ditinggalkan melepaskan orang yang dikasihi mereka dengan perasaan damai. Sehingga Bapak Ibu, simbol dalam burung merpati ini terdapat dari zaman dulu, bahkan dalam Alkitab, dan sangat menarik untuk belajar bagian ini. Kata merpati sendiri dalam bahasa Ibrani dipakai kata Yona. Kata ini tidak memiliki arti yang spesial, arti yang khusus, arti yang mendalam, tapi dia punya arti harfiah, yaitu burung merpati. Yona itu burung merpati dan menjadi simbol yang dipakai begitu banyak dalam Alkitab. Paling tidak simbol atau lambang burung merpati ini dipakai untuk menggambarkan 7 kebenaran. Dan hari ini saya hanya akan bahas 3 dari 7 itu karena waktu. Tapi Alkitab memberi tradisi panjang dan kaya tentang burung merpati. Boleh dikatakan burung merpati ini merupakan ikon, merupakan favorit dalam hal seni dan ikon yang dipakai untuk mewakili beberapa aspek ilahi. Di Timur Tengah kuno dan dunia Mediterania, merpati menjadi simbol ikon Dewi Ibu. Kuil tanah liat kecil dari zaman besi Levan menggambarkan merpati bertengger di atas pintu kuil mini. Salah satunya dari Pulau Cyprus, seluruh bagian luar kuil Dewi ditutupi dengan kandang merpati. Merpati mewakili kesuburan feminin, mewakili prokreasi. Dia menjadi simbol Dewi Asera dan pasangan Astarte. Dan di seluruh kota Roma, kekaisaran Roma, dewi seperti Venus, Fortunate bisa dilihat dan digambarkan dalam patung dengan gambar burung merpati beristirahat di tangan mereka atau di kepala mereka. Sehingga sekali lagi burung merpati ini spesial untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, untuk semua ras. Ada beberapa sifat burung merpati sebelum kita masuk ke jauh lebih dalam tentang artinya. Burung merpati ini burung yang kecil, burung yang rapuh, burung yang tangguh. Walaupun dia kecil, rapuh, tapi dia tangguh. Burung merpati ini mereka dapat bertahan dan berkembang, mereka dapat hidup di kota besar
di kota kecil, bahkan di tempat-tempat yang tidak bersahabat sama sekali. Mereka merupakan keluarga burung yang mengasuh. Yang maksud saya burung yang mengasuh ini adalah kedua orang tuanya itu merawat bayinya. Kedua orang tuanya mampu menghasilkan zat yang disebut susu tanaman yang dapat memberikan bayi mereka makanan ketika telurnya baru saja menetas. Sehingga burung merpati ini sangat spesial. Burung merpati ini juga digambarkan sebagai burung yang mampu terbang berkilo-kilometer jauhnya, tapi bisa kembali ke tempat asalnya. Itulah sebabnya Nuh memakai burung merpati untuk mencari tanda laut bumi sudah kering. Pos memakai burung merpati untuk memberikan atau membawa pesan, membawa surat pada masa lalu. Sehingga burung merpati ini benar-benar spesial. Burung merpati ini punya sifat yang tulus, punya sifat yang setia. Matius 10 ayat 16 katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Burung merpati ini digambarkan sebagai burung yang elok rupanya, Kidung 2 ayat 14, yang cantik matanya, Kidung 1 ayat 15, yang merdu suaranya, Kidung 2 ayat 14, dan yang bagus bulunya, Mazmur 68 ayat 14. Sehingga burung merpati ini digambarkan sebagai burung yang elok secara fisik, suaranya, dan berbagai hal. Sehingga apa yang kita mau belajar hari ini, arti simbol burung merpati dalam Alkitab pada masa sekarang. Yang pasti satu, dalam Alkitab burung merpati ini digambarkan atau melambangkan Roh Kudus, sifat Roh Kudus dalam beberapa hal. Tapi sekali lagi saya katakan, saya hanya akan angkat 3 hal untuk kita pelajari hari ini. Yang pertama, burung merpati melambangkan Roh Kudus yang penuh dengan sifat damai. Kejadian 8 ayat 11 yang kita baca tadi, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Bapak Ibu, kita semua ingat peristiwa Bahtera Nuh, banjir besar yang terjadi pada masa Nuh. Waktu itu Tuhan menghukum dunia yang sangat jahat dengan cara memusnahkan semua yang hidup dari muka bumi dengan banjir besar. Ketika bumi itu tertutup dalam jangka waktu tertentu dan selesai hujan dan air dari dalam bumi meluap, Bahtera Nuh ini terdampar di Bukit Ararat. Lalu Nuh mengirimkan burung merpati untuk melihat atau untuk menjadi tanda apakah bumi sudah menjadi kering. Burung merpati ini kembali dengan dikirim beberapa kali, dan terakhir kali dia kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar. Gambaran ini menggambarkan bahwa burung merpati ini merupakan simbol dari Roh Kudus yang membawa harapan, membawa perdamaian bagi bumi ini. Kita tahu bahwa sebelum kejadian Bahtera Nuh, Allah benar-benar murka terhadap seluruh penduduk dunia pada masa itu karena kejahatan yang sangat luar biasa. Karena murka Allah menghukum dunia ini dan menghabiskannya dalam air bah. Tetapi sesudah air bah, murka Allah surut, dan burung merpati ini dipakai sebagai lambang perdamaian antara Allah dan manusia. Allah berdamai dengan manusia karena murka Allah telah surut, penghukumannya sudah dilakukan dan sudah terjadi. Sehingga burung merpati ini dipakai sebagai lambang simbol Roh Kudus yang penuh dengan damai. Bapak Ibu, kita juga baca dalam Alkitab bahwa gambaran Yesus Kristus, gambaran burung merpati ini menggambarkan gambaran Yesus Kristus yang merupakan Raja Damai. Burung merpati ini dipakai untuk sebagai gambaran pengharapan, pendamaian antara Allah dan manusia. Sehingga apa yang kita pelajari dari bagian pertama ini? Burung merpati melambangkan sifat Roh Kudus yang penuh damai. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang kudus. Kasihnya menginginkan perdamaian dengan manusia, tapi kekudusannya tidak memungkinkan karena manusia hidup dalam dosa. Sehingga kasih dan kekudusan ini merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam diri Allah sebagai karakter Allah. Karena itu ia mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, sehingga itulah wujud kasihnya, dia mati bagi kita.
Tapi wujud kekudusannya adalah dengan darahnya dia mendamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu, ada paling tidak beberapa hal yang kita belajar dari bagian pertama ini. Yang pertama adalah kita bisa layak di hadapan Allah bukan karena pekerjaan kita. Kita bisa berdamai dengan Allah bukan pekerjaan kita. Kita didamaikan dengan Allah itu berarti pekerjaan Allah atau inisiatif Allah lah untuk mendamaikan dirinya dengan kita melalui Yesus Kristus. Tanpa inisiatif Allah untuk berdamai dengan kita, maka perbuatan baik kita hanyalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Tidak dapat menyelamatkan jiwa kita, tidak dapat menyelamatkan diri kita, tidak dapat membawa kita masuk dalam hidup kekal, bahkan tidak dapat membawa damai antara kita dengan Allah. Sehingga perbuatan baik kita sekali lagi tidak dapat menjadi alat untuk berdamai dengan Allah. Perdamaian dengan Allah hanya terjadi atas inisiatif Allah sendiri. Yang kedua, sebagaimana burung merpati melambangkan sifat damai, penuh dengan damai, Allah pun ingin kita hidup dalam damai dengan sesama, dengan Allah dan dengan diri kita sendiri. Karena Dia adalah juru damai di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini. Banyak kali orang tidak bisa mempercayai Tuhan Yesus karena orang Kristen atau yang mengaku dirinya orang Kristen tidak hidup dalam damai. Dimanapun kita berada, kita menjadi batu sandungan orang untuk orang lain. Dimanapun kita hadir, di kantor, di tempat kita tinggal, di tempat kita melayani, di gereja kita, dalam persekutuan kita, di lingkungan manapun, kecenderungan hati kita adalah menciptakan masalah. Kecenderungan hati kita adalah memperkeruh masalah dan bukan membawa damai. Ketika orang datang, orang hadir tengah satu persekutuan atau di kantor yang ada orang yang seperti ini, orang tidak merasa damai, tidak merasa nyaman, orang merasa terintimidasi. Sehingga Allah menginginkan kita hidup dalam damai dengan Allah, dengan diri kita, dan dengan sesama. Sehingga bagian ini mengingatkan kita kalau Roh Kudus ini sebagai sifat mewakili, melambangkan Roh Kudus. Burung merpati ini melambangkan Roh Kudus yang mewakili sifat damai. Damai itu harus ada dalam hati kita. Dan saya teringat kisah tentang seorang perempuan yang bernama Abigail dalam Alkitab, yang merupakan cerita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin tahu cerita ini. Sebagai wanita pembawa damai. Bapak Ibu ingat kisah ini, calon Raja Israel Daud, dia melakukan satu dosa yang mengerikan, hampir saja melakukan satu dosa yang mengerikan, yaitu membunuh Nabal. Begini ceritanya, waktu itu Daud terpaksa tinggal di desa-desa untuk menghindari kemarahan dan kecemburuan Raja Saul. Dia diikuti oleh 600 laki-laki termasuk keluarga mereka. Mereka berjalan dari desa ke desa, dan satu kali mereka berkumpul di desa atau di tempat yang namanya Karmel. Tempat ini adalah tempat yang dekat dengan para hamba dari Nabal menggembalakan ternaknya. Hamba-hamba dari Daud ini termasuk Daud, mereka melindungi hamba-hamba Nabal ini dari para perampok yang berusaha untuk merampok ternak mereka, sehingga mereka menguntungkan Nabal. Nah, waktu musim panen, waktu bagian penguntingan bulu domba atau panen, Raja Daud mengirim utusannya untuk meminta, boleh dibilang meminta jatah lah, atau meminta upah mereka untuk perlindungan yang mereka berikan kepada para pembantu atau para budak Nabal. Nabal ini terkenal seorang yang sangat kaya, tapi Nabal menolak untuk memberi permintaan Daud. Nabal menolak untuk menolong mereka dan memberikan apa yang boleh dikatakan menjadi hak mereka, bahkan memperlakukan anak buah Daud dengan sangat buruk. Dalam kemarahan itu, Daud terburu-buru untuk memutuskan untuk membunuh Nabal dan semua laki-laki di rumahnya. Tapi waktu Abigail, istri dari Nabal ini, mendengar apa yang terjadi, apa yang Abigail lakukan, dia mengumpulkan banyak makanan, menaikkan ke atas keledainya, bersama para prajuritnya dia pergi menemui Daud dan para pasukan mereka, para anak buahnya, dan memberikan semua makanan yang diminta oleh Daud. Bukan situ saja, dia dengan rendah hati menundukkan diri dan meminta maaf atas perlakuan suaminya yang tidak ramah. Daud
menyadari bahwa wanita ini yang namanya Abigail mencegah dia untuk melakukan keputusan yang penuh dendam, dan Daud memuji Allah. Bapak Ibu, inilah sikap yang seharusnya ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Gambar burung merpati itu atau lambang burung merpati menggambarkan perdamaian, hidup dalam damai dengan Allah, dengan diri kita, dan dengan sesama. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang berikut, yang ketiga dari bagian ini. Orang yang membawa damai, yang bisa membawa damai, hanyalah orang yang telah berdamai dengan Allah, atau telah mengalami damai dengan Allah. Dan ini hanya bisa terjadi ketika seorang manusia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah waktu ketika dia born again, ketika dia lahir baru, ketika dia diselamatkan. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita berdamai dengan Allah. Kita berdamai dengan diri kita. Kita berdamai dengan lingkungan. Kita berdamai dengan sesama manusia. Sehingga jika titik born again ini tidak dialami oleh kita, kita tidak dapat menghasilkan buah roh damai. Damai sejahtera yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 sebagai salah satu bentuk buah roh. Tidak bisa. Kita hanya dapat menjadi pembawa damai jika kita memiliki damai dalam hati kita dengan Allah ketika kita born again, dengan diri kita sendiri, dan dengan sesama. Baru bisa terjadi dengan sesama. Sehingga kalau orang tidak memiliki damai dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dalam hatinya hanya akan ada kebencian, dendam, kemarahan, dan itu akan nampak dalam sikap hidupnya. Cepat atau lambat, ditutupi sebagaimanapun, dengan cara apapun akan keluar dari dalam hidup kita sebagai buah roh. Yang kedua, tadi yang pertama burung merpati menggambarkan sifat Roh Kudus yang penuh damai. Yang kedua, burung merpati menggambarkan atau melambangkan Roh Kudus yang penuh kasih. Saya baca Kidung Agung pasal 5 ayat 2. Aku tidur, tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bapak Ibu, Kidung Agung menggambarkan atau melukiskan burung merpati sebagai lambang orang yang dikasihi dan lambang orang yang mengasihi. Burung merpati ini dipakai dalam berbagai dalam kitab Kidung Agung khususnya, bahkan untuk menggambarkan Roh Kudus yang penuh dengan kasih. Dalam Perjanjian Baru juga digambarkan sikap atau sifat Roh Kudus yang penuh kasih. Roma 5 ayat 5, Roma 15 ayat 30 katakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ingat, kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menghasilkan kasih dalam diri kita. Sehingga tanpa kehadiran Roh Kudus, tanpa born again, kita nggak bisa melahirkan kasih. Roma 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita, demi kasih roh aku menasihatkan kamu. Roh Kudus digambarkan sebagai sumber kasih. Jemaat kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengatakan buah roh yang pertama adalah kasih. Galatia 5 ayat 22. Sehingga kasih adalah pekerjaan Roh Kudus. Kasih tidak dapat dihasilkan dari diri kita sendiri. Karena kalaupun dihasilkan dari diri kita itu sangat terbatas. Tidak dapat mewakili kasih agape atau kasih Allah yang sudah Allah teladani untuk kita. Berikan teladan untuk kita. Sehingga lambang burung merpati yang dipakai orang Israel kuno untuk melambangkan analogi yang tentang kasih ini sangat tepat untuk menggambarkan Roh Kudus yang penuh kasih. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar lagu ini. Coba kita dengar sebentar. Lagu ini diinspirasi oleh sebuah kisah nyata ketika seorang anak laki-laki yang kurus berjalan sambil menggendong anak laki-laki lain yang cacat, yang lumpuh,
di pundaknya. Ketika dia berjalan, dia bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang terkejut dan mengatakan begini, "Kasihan sekali kamu, nak, berat sekali bebanmu." Anak laki-laki yang menggendong temannya yang lumpuh itu menjawab, "Dia bukan beban, dia saudaraku." Dari situlah lahir lagu He Ain't Heavy, He's My Brother yang ditulis oleh Bobby Scott dan Bob Russell yang kita dengarkan tadi. Bapak Ibu, Roh Kudus menghasilkan kasih, Roh Kudus memproduksi kasih, Roh Kudus merupakan sumber kasih. Jika ada kasih Allah dalam hati kita, apapun, seberat apapun jika dilakukan dengan kasih, maka tidak akan ada yang berat. Sebaliknya, apapun dalam hidup kita yang dilakukan tanpa kasih, seringkali merupakan beban yang berat dalam hidup kita. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan di kantor yang Tuhan percayakan, dalam hidup hari-hari. Jika kita tidak punya kasih, semua hal akan terasa menjadi beban. Semua hal akan terasa menjadi hal yang memberatkan hidup kita. Roh Kudus memberikan contoh yang sangat jelas tentang kasih ketika Yesus pribadi kedua Allah memati di atas kayu salib untuk kita. Mati di atas kayu salib demi kasihnya kepada kita. Sekali lagi, karena Roh Kudus yang memberikan kasih, kita tidak dapat menghasilkan kasih jika kita tidak punya Roh Kudus dalam hati kita. Kita tidak dapat mengasihi orang lain, kita tidak dapat mengasihi diri kita sendiri, kita tidak dapat mengasihi musuh kita. Karena kita tidak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak pernah mengalami dilahirkan kembali. Kita menerima Roh Kudus, tidak pernah menerima Roh Kudus yang memimpin jalan hidup kita. Kita tidak mampu mengampuni, hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, penuh dengan hal-hal yang jauh dari yang namanya kasih. Buah roh kasih tidak dapat ditiru, buah roh kasih tidak dapat dicontek, buah roh kasih akan kelihatan dalam hidup kita tiap-tiap hari oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Keluarga kita, suami, istri, anak kita, orang-orang dalam persekutuan kita akan bisa melihat apakah kita orang yang penuh kasih ataukah orang yang hidup tanpa kasih. Yang ketiga, yang terakhir. Burung merpati melambangkan tidak saja damai, sifat Roh Kudus yang penuh damai, sifat Roh Kudus yang penuh kasih, tapi burung merpati juga melambangkan Roh Kudus yang penuh dengan kerendahan hati. Mewakili kerendahan hati. Salomo menuliskan gambaran burung merpati ini sebagai gambaran kerendahan hati atau ketidaksombongan dalam Kidung Agung 2 ayat 14. Dikatakan, "Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu." Bapak Ibu lihat, merpatiku di mana? Celah-celah batu, artinya tersembunyi. Di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu, perdengarkan suaramu. Artinya, burung merpati ini bukan tipe burung yang show off. Burung merpati ini bukan tipe burung yang suka memamerkan kelebihannya, memamerkan dirinya. Tapi burung merpati ini adalah burung merpati yang lambang orang atau gambaran Roh Kudus yang penuh dengan kerendahan hati, yang tidak suka menunjukkan keindahan kelebihannya seperti burung merak. Bapak Ibu tahu burung merak? Burung merak dalam Alkitab dilambangkan sebagai lambang kesombongan. Burung merpati melambangkan kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi kalau roh itu datang, maksudnya Roh Kudus, dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbing untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi mengatakan apa yang sudah didengarnya. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bapak Ibu lihat, Roh Kudus tidak menampilkan dirinya, tapi Roh Kudus menampilkan atau berbicara tentang Yesus Kristus, bukan dirinya sendiri. Inilah kerendahan hati yang tulus. Sehingga bukankah simbol burung merpati yang melambangkan Roh Kudus dengan kerendahan hati ini adalah hal yang paling sulit, Bapak Ibu?
Jika kita mau jujur, apa yang paling sulit dalam mengikut Yesus? Merendahkan diri. Apalagi jika sampai orang lain tidak lagi menghargai kita. Karena sejujurnya semua manusia membutuhkan penghargaan, membutuhkan pengakuan. Oleh karena itu dalam teori psikologi dikatakan bahwa setiap orang butuh yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan harga diri kita. Apa jadinya jika aku tidak dihargai orang lain? Apa jadinya jika orang lain tidak mengakui keberadaanku? Apa jadinya jika kita berjuang untuk memperoleh pengakuan diri dan kita tidak mendapatkannya? Banyak orang berjuang untuk memperoleh harga diri dan pengakuan dari orang lain melalui harta mereka, melalui jabatan, melalui pendidikan, melalui prestasi, melalui pengaruh atas orang lain, bahkan melalui hal-hal fisik dalam hidupnya. Tapi Yesus memutarbalikkan konsep ini kepada para murid, termasuk kepada kita semua, tentang harga diri dan kebesaran. Alkitab mencatat bahwa Yesus justru merendahkan hatinya, merendahkan dirinya ketika dia membasuh kaki muridnya 1 hari sebelum kematiannya di atas kayu salib. Tidak wajar atau tidak lazim Yesus yang adalah guru membasuh kaki muridnya pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan kerendahan hati, sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Matius pasal 20 ayat 28 katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melainkan untuk melayani. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kerendahan hati ini bukan sebuah kehinaan. Justru orang yang rendah hati adalah orang yang besar. Karena ia mampu menekan egonya, mampu memilih untuk melayani orang lain seperti yang Roh Kudus lakukan terhadap Yesus dan Yesus lakukan terhadap para muridnya, bahkan terhadap kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa sikap kerendahan hati ini perlu dimiliki oleh semua manusia, khususnya kita orang percaya, dalam menjalankan karya-karya Allah dalam hidup kita? Bunda Teresa katakan kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Saya teringat sebuah kisah yang diungkapkan atau diceritakan kembali oleh Dave Egner, seorang hamba Tuhan, seorang pembicara. Dia katakan satu kali dia diundang untuk menghadiri sebuah conference di sebuah kota yang jauh untuk membawakan seminar di sana. Di sana ada juga pembicara lain yang cukup terkenal, termasuk seorang pemimpin Kristiani dan seorang pembicara yang sangat terkenal datang dalam seminar itu untuk membawakan bahan yang lain. Waktu pemimpin conference itu masuk, dia memberikan pengumuman kepada para peserta. Dia katakan, silahkan ikut seminar yang akan dipimpin oleh orang yang satunya lagi. Waktu mendengar itu, Dave Egner dia katakan, saya rasa marah. Saya sudah menghabiskan sekian banyak waktu untuk mempersiapkan bahan ini. Mungkin lebih dari orang itu. Saya meninggalkan keluarga saya untuk datang ke seminar ini. Sekarang pemimpin konferensinya katakan kamu pergi, disaranin untuk pergi ke tempat atau ke bagian seminar yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu dia sangat marah. Tapi ketika dia sedang berjalan menuju ke tempat ruangan seminar itu, Roh Kudus bicara dalam hati dia. Roh Kudus katakan, saya akan mengarahkan semua orang yang saya ingin untuk hadir dan diberkati dalam seminar kamu. Tapi hati kamu penuh dengan kesombongan, hati kamu penuh dengan iri hati. Pada waktu mendengar suara Roh Kudus itu, Dave katakan, saya minta ampun kepada Tuhan atas kesombongan saya, atas keegoisan saya, atas iri hati yang ada dalam hati saya. Dia katakan bahwa sikapnya ini sungguh menyakitkan hati Tuhan seperti yang ditulis dalam Yakobus 3:14. Bapak Ibu, kadangkala kita mengalami kemunduran rohani karena kita menyimpan kesombongan dalam hati kita. Kita terjebak
dalam keangkuhan dan pemusatan pada diri sendiri. Kita memusatkan semuanya kepada saya, dan saya. Saat hal ini terjadi, kita mempunyai tugas yang sangat penting untuk bertobat, mengakui kesombongan kita, dan memohon Allah atas pengampunannya. Keegoisan bagian yang menunjukkan ketidakrendahan hati itu akan membuat kita merasa diri kita paling benar, paling hebat. Firman Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup dengan sesama berarti memberi dampak kepada orang lain ketika kita semua bersama-sama hidup dalam kerendahan hati. Dan ini menjadi sebuah teladan untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Hidup dalam kerendahan hati. Filipi 2 ayat 6-7 katakan, firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, Yesus memberikan teladan tentang kerendahan hati secara luar biasa. Sikap kerendahan hati kita mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita hanyalah debu jika kita hidup tanpa Tuhan. Kita tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Tapi sikap kerendahan hati juga menyatakan kepada kita bahwa kita tidak berarti apa-apa tanpa kehadiran orang lain. Orang yang sombong akan mengatakan, saya bisa hidup tanpa orang lain. Saya tidak butuh orang lain. Saya bisa hidup dari diri saya sendiri. Tapi kerendahan hati mengatakan, aku butuh Tuhan. Aku butuh orang lain. Keberadaan orang lain di sekitar kita memberi kita sesuatu yang bermakna, yang berarti bagi kita, yang membuat kita dapat mencapai goal atau tujuan dalam hidup kita. Bapak Ibu, orang yang rendah hati orang adalah orang yang dapat membangun relasi dengan orang lain dalam tempat kerja, dalam keseharian, di rumah, dalam pelayanan. Dia dapat membangun relasi dengan orang lain. Dia tidak mengeksklusifkan dirinya dan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Sikap kerendahan hati memiliki sikap kasih dalam persekutuan, compassion, perhatian untuk orang lain, dan tidak memikirkan diri sendiri. Orang yang rendah hati tidak merasa diri paling bijak, paling hebat, paling bisa, paling pintar, paling tahu. Kerendahan hati tidak bersikap meremehkan orang lain, bahkan sebaliknya, mengarahkan diri kita untuk mengenal orang lain lebih baik, menyadari bahwa orang lain punya kelebihan, menyadari bahwa kita punya kekurangan, menyadari bahwa kita perlu menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya. Orang yang rendah hati akan menempatkan orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, pada akhirnya ketika kita punya kerendahan hati, kita tahu bahwa ikan kecil, kita adalah ikan kecil di kolam yang kecil. Tapi ketika kerendahan hati datang, kita tahu bahwa kita adalah ikan besar di tengah samudra yang besar. Artinya nothing, tidak ada apa-apanya. Yakobus berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ketika kita memiliki sikap kerendahan hati, kita akan melakukan semua hal, semua pekerjaan tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan orang menghargai kita, tanpa mengharapkan orang melakukan sesuatu yang kita harapkan untuk memenuhi pemenuhan ego kita. Bapak Ibu, kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Dalam hidup kita banyak orang bisa berbuat baik, melakukan kebaikan. Orang jahat pun dapat berbuat baik, tapi hanya sedikit orang yang bisa hidup menjaga hatinya untuk tetap tulus dan memiliki kerendahan hati. Seperti burung merpati. Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mendapati diri kami disorot, di mirror, dan mendapat cermin dari firman Tuhan hari ini. Burung merpati yang melambangkan Roh Kudus yang penuh dengan damai sejahtera. Jika Engkau mendapati kami hidup dalam tidak damai sejahtera dengan diri kami, mungkin dengan Allah, bahkan dengan orang lain, mungkin kami belum hidup dalam Tuhan, kami belum born again, kami belum lahir baru.
Tuhan, bawa kami ke titik di mana kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Engkau dan lahir kembali, dilahirkan kembali, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3. Jika kami belum berdamai dengan diri kami sendiri, bahkan dengan orang lain, kami tidak dapat membawa damai itu, karena kami tidak memiliki sumber damai itu, yaitu Allah sendiri. Jika Engkau mendapati hari ini ya Tuhan, kami hidup dalam sifat yang tidak punya kasih, tidak menghasilkan buah roh kasih, Tuhan ampuni kami. Mungkin kami tidak menempel, tidak bergantung kepada pokok atau sumber Roh Kudus yang memberikan kasih dalam hati kami. Tuhan ampuni kami dan bawa kami ke titik itu. Kami tidak dapat mengasihi Allah, mengasihi orang lain, bahkan mungkin mengasihi diri kami sendiri. Kami hidup dan merasa semuanya terasa berat dalam hidup kami. Pelayanan terasa berat, pekerjaan terasa berat, hidup dalam rumah tangga terasa berat, karena kami kehilangan kasih atau tidak punya kasih. Jika Engkau mendapati kami ya Tuhan, hidup dalam kecongkakan, kesombongan, kami tidak punya sifat burung merpatis yang penuh dengan kerendahan hati, ampunilah kami. Bawalah kami kembali kepada kaki salib-Mu, menyadari bahwa Engkau saja rela membasuh kaki murid-murid-Mu, mati di atas kayu salib demi kami karena kerendahan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan berilah sifat-sifat ini, berilah buah roh ini dalam hati kami menjelang kedatangan-Mu kembali. Kami tidak mau ketika Engkau datang kembali kami didapati sebagai orang-orang yang melayani, melakukan hal-hal besar, melakukan mujizat, tapi kami tidak punya kasih, kami tidak punya damai sejahtera, kami tidak punya kerendahan hati, dan kami ditolak dalam kerajaan surga. Ampuni kami dan bawa kami kembali kepada kaki salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah di-share, sudah disampaikan oleh Ibu Sarah. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya ada beberapa pengumuman. Tentunya yang pertama, selamat ulang tahun untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Jose Picauli, anak dari Ido dan Yvonne, cucu dari Pak Ferry dan Busin. Ya, selamat ulang tahun Jose yang berulang tahun tanggal 4 April. Selamat ulang tahun juga untuk Brenda Wiradi yang berulang tahun tanggal 6 April. Selamat ulang tahun juga untuk Bu Titi Tanamal yang ulang tahun tanggal 10 April. Tuhan berkati Jose, Tuhan berkati Brenda, Tuhan juga berkati Bu Titi selalu. Baik, Bapak Ibu, kita memang sudah melewati Paskah, tapi saya selalu ingatkan jangan lupa spirit atau semangat Paskah itu harusnya bukan pada hari Paskah saja. Tapi semangat Paskah, semangat kebangkitan Tuhan Yesus harus terjadi atau menjadi spirit kita tiap-tiap saat, tiap hari. Kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Dia hidup, Dia melihat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri atau kita tutup ibadah ini dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.